Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hirnaliati dari IKIP PGRI Jember, Fakultas Pendidikan Prodi PLB. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motorik impairment. Jadi, motorik impairment merupakan gangguan motorik yang biasanya terjadi pada anak-anak yang sering terlihat melalui gerakan yang berlebihan atau over movement. Misalnya ketika si anak ini menggerakkan tangan kanan, maka tangan kirinya juga ikut bergerak dengan sengaja. Gejalanya yaitu kurangnya koordinasi terhadap motorik halus, kurangnya pemahaman terhadap tubuh, dan kurangnya pemahaman terhadap arah atau ruang, dan sering merasa kebingungan. Biasanya berbagai macam gejala ini bisa kita jumpai atau bisa kita kenali ketika si anak ini sedang berolahraga dan melakukan gerakan-gerakan yang over atau gerakan-gerakan yang berlebihan, dan juga sering terjatuh dari kursi, sering menjatuhkan buku, pensil, ballpoint, dan sering merasa canggung. Biasanya ketika anak mengalami motorik impairment ini, maka mereka akan kesulitan dalam belajar. Namun tidak semua anak yang kesulitan dalam belajar mengalami motorik impairment. Jika dalam sebuah kelas seorang guru menemukan atau mendapatkan anak yang mengalami gangguan motorik, guru tersebut harus memberi latihan motorik dan latihan akademik kepada si anak tersebut secara bersamaan agar mampu meningkatkan pembelajaran anak tersebut. Dan di sini ada 3 perkembangan motorik. Yang pertama yaitu ada 3 perkembangan atau ada 3 teori perkembangan motorik. Yang pertama yaitu teori jasmani adaptif yang dicetuskan oleh Creti. Menurut Creti, gerakan-gerakan yang dilakukan ketika belajar mampu memberikan efek-efek tertentu atau mampu menstimulus sensorik anak. Contohnya, ketika si anak belajar abjad, maka guru tersebut akan membuatkan huruf-huruf yang berukuran besar dengan menggunakan kayu atau plastik yang diletakkan di atas lantai. Kemudian guru tersebut mengajak si anak ini berjalan dan mengenali huruf-huruf yang ada di lantai tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan si anak mampu meningkatkan kualitas belajarnya dengan lebih efektif. Lalu yang kedua yaitu teori perseptual motor yang dicetuskan oleh Enferman. Teori ini lebih berkaitan dengan kesulitan anak dalam belajar. Misalnya, anak pada umumnya ketika berusia 6 tahun sudah mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan anak yang kesulitan dalam belajar cenderung kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu teori sensorik integrasi yang dicetuskan oleh Ayers. Ayers mengemukakan bahwa otak anak yang kesulitan dalam belajar bisa dimodifikasi melalui terapi yang akan memberikan stimulasi integrasi sensorik kepada otak anak tersebut sehingga anak tersebut mampu belajar dengan normal seperti anak pada umumnya. Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan motorik atau motorik impairment ini? Di sini ada beberapa cara atau strategi. Yang pertama yaitu strategi motorik halus. Strategi motorik halus. Strategi motorik halus ini adalah aktivitas yang digunakan tanpa menggunakan otot besar. Contoh aktivitasnya yaitu seperti menggunting kertas, melipat-lipat kertas,
menempelkan gambar, menggabungkan titik atau pola. Tujuannya yaitu untuk memberikan ruang atau kesempatan kepada si anak agar anak ini mampu menyalurkan bakat atau hobi yang dimiliki. Yang kedua yaitu strategi motorik kasar. Strategi motorik kasar ini adalah strategi atau gerakan tubuh yang menggunakan otot besar. Contoh aktivitas yang dilakukan seperti berlari, duduk, bermain sepak bola, bermain basket, memanjat, dan lain-lain. Ini juga bertujuan untuk memberikan ruang atau kesempatan kepada si anak untuk menyalurkan bakat atau keterampilan yang dimilikinya. Seperti contohnya, jika si anak ini memiliki keterampilan dalam bermain sepak bola, maka ia akan diberikan ruang untuk melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi persepsi auditori dan visual. Strategi ini lebih menekankan dan lebih memberi kebebasan kepada si anak untuk melakukan aktivitas atau untuk mencoba hal-hal yang baru. Contohnya yaitu seorang guru menyuruh anak ini untuk mendengarkan bunyi atau nada. Kemudian anak ini mengikuti dengan gerakan yang dilakukan dari mendengar bunyi atau nada tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi persepsi haptik. Strategi ini cenderung untuk melatih kepekaan kepada si anak. Contohnya seperti memberikan kepada anak berbagai macam tekstur seperti kasar atau halus, dan memberi berbagai macam bentuk seperti persegi panjang, segitiga, dan macam-macam untuk dibedakan. Dan juga mengajarkan si anak ini untuk membedakan berbagai macam simbol dan pola-pola. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.